film itu punya rasa teatrikal gitu yang nggak bisa digantikan saat kita nonton cuman sendirian di dalam kamar, sendirian atau nggak cuman di luar ruang keluarga. Kalau kita nonton DVD yang pertama kan suka telat keluar. Lagi pula kalau DVD asli itu relatif mahal ya kalau di sini. Dan kalau misalnya kita beli DVD bajakan tentu saja itu melanggar hak cipta. Nonton di bioskop itu juga support perfilman Indonesia sehingga perfilman Indonesia bisa lebih maju lagi dan untuk film-film yang berkualitas bisa tayang lebih lama lagi di bioskop. Akbar yang datang dari generasi yang berbeda adalah salah satu penggemar film Indonesia. Di masa kecilnya di kota Malang, Jawa Timur, ia mengalami masa kejayaan film Indonesia hingga pertengahan tahun 1980-an. Dulu 1000 sudah dapat 2 orang lah. Dulu 500. Kalau bahkan yang saya bilang di Irama itu kalau siang itu 300 rela. Itu pun kalau nonton juga usul-usulan gitu. Jadi bisa lepas baju kan gerak kan. Asik aja juga dulu. Dulu ada yang hampir seluruh sudut kota Malang itu ada biskupnya ya. Mulai dari yang utara ada biskup Irama namanya. Terus agak maju lagi ada biskup Presiden. Terus Merdeka. Terus ada yang Jaya, agak dari daerah Boldi itu. Maju. Kayak yang terakhir waktu saya SMA itu rame-rame karena pihak sekolah kan dikasih karcis ya. Filmnya kayaknya Janur Kuning ya. Yang Temon itu. Yang kalau di kereta api mak gitu ya. Itu semua. Di masa Hindia Belanda, Kota Malang memiliki beberapa gedung bioskop yang kemudian beralih fungsi digerus perkembangan zaman. Ini adalah bioskop Merdeka yang berdiri sejak tahun 51 dan ini bioskop menjadi salah satu bagian dari masyarakat Kota Malang dan kondisinya sudah hancur. Saat ini bangunan ini sudah tinggal puing-puingnya saja. Tak heran bila orang-orang seperti Arif Ahmad bergiat di komunitas film yang diberi nama Lensa Mata. Kegiatan mereka memutar film di tempat-tempat alternatif karena tontonan bioskop murah di kota ini mulai meredup seiring dengan puncak lesunya film nasional era 1990-an. Ada beberapa bioskop yang itu peninggalannya Belanda pada saat itu. Ya, salah satunya bioskop Merdeka. Dan banyak pula sekitar ya kalau bioskop independennya, istilahnya bioskop non-21-nya di Kota Malang ini terakhir mereka putar itu tahun 2006. Itu sekitar bulan Agustus. Waktu zaman Belanda, waktu masih jaya-jayanya itu ini adalah bioskop Roxy sebenarnya. Karena ada dari aturan dari pemerintah waktu itu zamannya Pak Karno menasionalisasikan nama pada saat itu menjadi bioskop Merdeka. Ada beberapa tempat yang memang ruangannya sudah beralih fungsi, ada yang memang tetap tapi fungsinya untuk
bidang yang lain seperti itu. Itu yang mendasari kami membuat pendokumentasian bioskop yang pernah ada di Kota Malang. Sebelum menuding konglomerasi bioskop, pertama-tama semua orang mengarahkan telunjuk ke penyebab yang sama, televisi. Partai yang tidak terlalu mandiri secara politik. Nah, partai yang kategori yang pertama adalah kebangkrutan dari bioskop-bioskop yang non-21 ini, minat penonton karena adanya media televisi yang mungkin pada saat itu sudah mulai banyak ya, dengan sekian banyak channelnya. Terus perkembangan teknologi itu yang juga mengakibatkan bioskop-bioskop ini juga mulai pudar. Berkembangnya teknologi seperti televisi dan pemutar cakram digital atau DVD telah menggerus keberadaan bioskop yang di masa sebelumnya sangat berjaya. Kondisi ini digenapi dengan masuknya modal besar dengan akses distribusi film-film Hollywood yang semakin memukul bioskop-bioskop yang tidak mampu bersaing. Inilah puing-puing bioskop Rivoli yang terletak di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Film terakhir diputar di bioskop ini pada tahun 2002, setelah bertahan selama setengah abad sejak didirikan pada 1952. Sebelum ajal tiba, Rivoli dikenal dengan film-film India. Rekaman puing-puing ini hanya kenangan, sebab lokasi ini kini telah beralih fungsi. Yang sedikit lebih beruntung adalah bioskop Ben Hill di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Tapi rekaman ini pun hanya kenangan, sebab beberapa saat setelah gambar ini diambil, tepatnya 1 April 2010, bioskop Ben Hill memenuhi takdir sejarahnya yang terakhir. Ngomong gitu Mama harus sabar. Nanti juga Mama sembuh. Kini kita hanya bisa menikmatinya lewat foto-foto kenangan. Kenangan akan sebuah realitas, bahwa hampir setiap individu punya memori-memori di dalamnya. Bioskop pertama diperkenalkan di Hindia Belanda pada 5 Desember 1900, lebih cepat dari Korea dan Italia. Kawasan Kebon Jahe, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian menjadi saksi berkembangnya bioskop di Indonesia sejak film pertama diputar di sana. Sindu Dharma dikenal sebagai pegiat bioskop sejak tahun 1950-an. Ia bahkan terlibat dalam pendirian beberapa organisasi bioskop nasional. Menurutnya, meski bioskop diperuntukkan bagi orang-orang Belanda agar tetap merasakan kehidupan Eropa di Nusantara, penyelenggara pertunjukan bioskop segera beralih ke pedagang-pedagang Tionghoa. Latar belakang orang membuat film pada zaman itu adalah juga sebenarnya pada dasarnya mereka yang berjiwa dagang. Mereka mencari untung juga membuat film, mencari jenis usaha apa yang bisa menghasilkan uang, buka usaha bioskop supaya bisa kolek, bisa menghimpun penghasilan harian, karena bioskop kan dipertunjukkan tiap hari, dapat uang tunai tiap hari. Dari uang tunai itu
bisa buat membayar gaji atau membayar upah pegawai perkebunan. Pada awalnya film itu ya film dari film barat, film Eropa yang dipertunjukkan untuk kalangan Eropa, film Belanda, film Amerika. Kemudian seiring dengan berkembangnya orang Tionghoa yang banyak nonton bioskop, ya film-film Tionghoa yang dia impor dari Shanghai atau dari Hong Kong. Bahkan ada juga yang dibuat oleh masyarakat Tionghoa di Jawa ini. Sebagai pecinta sejarah bioskop, Dwi Cahyono mengamati bahwa perkembangan bioskop di Malang terkait dengan perubahan status Malang menjadi karesidenan, sehingga dibangun berbagai prasarana kota, termasuk kebutuhan hiburan. Yang pertama, keanggotaan orang Belanda itu sekitar 90 sampai 140-an. Jadi itu yang menjadi anggota society tempat berkumpul itu. Dan itu fasilitasnya semua dari pemerintah Belanda. Kemudian yang Rex itu baru milik swasta. Rex itu tumbuhnya bersama-sama dengan ada dua hotel yang di sebelahnya, Hotel Johnson yang kemudian jadi Palace Hotel, sekarang jadi Hotel Pelangi. Itu semuanya milik swasta, tapi orang Belanda ya. Yang bioskop itu diputar biasanya 2 kali filmnya gitu. Yang sebelum diputar itu dipersilahkan masyarakat untuk menikmati lagu-lagu dulu, terus diputar yang film pertama. Setelah film pertama ada istirahat dulu. Istirahat itu boleh nyanyi-nyanyi, boleh joget-joget gitu. Semuanya naik di panggung gitu. Perkembangan bioskop di Hindia Belanda berkembang pesat. Setiap pertunjukannya, sejak film bisu hingga film bicara, senantiasa dipadati penonton. Menjamurnya gedung-gedung bioskop, terutama di Jawa dan Medan, turut mendorong lahirnya perkumpulan pengusaha bioskop, yang merupakan organisasi bioskop pertama. Masa-masa keemasan bioskop segera menjadi masa suram, karena Jepang melarang pemutaran film selain film propaganda Jepang. Film-film tidak ada lagi, film-film barat. Yang ada hanya film-film Jepang dan film-film Sendenbu. Itu film-film dari Jepang untuk kemenangan Jepang. Sehingga, dan juga karena film-filmnya tidak banyak, sering bioskop itu tutup. Baru kalau ada film, baru buka. Setelah merdeka, masyarakat Indonesia yang sedang berkembang membutuhkan hiburan, dan bioskop berkembang dengan pesat. Jika di masa sebelumnya, bioskop hanya milik orang berduit, kini mereka hadir untuk memenuhi kebutuhan berbagai kalangan, termasuk hadirnya layar-layar tancap atau yang di beberapa daerah dikenal dengan akronim MISBAR, gerimis bubar. Sebenarnya bioskop sampai awal 60-an, rasanya yang paling tinggi adalah bioskop jumlahnya itu nggak sampai 2000. Jadi bioskop tertinggi sampai hari ini pun tidak pernah sampai 2000 gedung bioskop. Idealnya sebenarnya bioskop itu adalah tiap 50.000 manusia ada satu gedung bioskop. Lain lagi cerita Haryadi, mantan pengusaha layar tancap yang cukup kondang di Jawa Timur. Usahanya dikenal dengan sebutan Sinedek, Sinema Gedek, alias bioskop berpagar anyaman bambu. Kita biasanya masuk ke daerah pedesaan yang tidak ada lokasi listrik, yang jauh dari keramaian, yang pada waktu itu karena masih ada satu televisi, mereka tentunya harus hiburan dan perlu informasi. Kita masuk di daerah Malang Selatan, Blitar Selatan, kemudian sampai Madiun, dan paling jauh bisa sampai ke Banyuwangi, pesisir pantai. Haryadi mengenang setiap pertunjukan ia bisa kebanjiran antara 500 hingga 2000 penonton. Dari bisnis ini, ia bisa meraup untung hingga 20 juta rupiah setiap keliling. Kita bisa 45 sampai 90 kali pemutaran
kita pada waktu itu pada waktu jayanya kita bisa punya 45 unit proyektor yang keliling di seluruh Jawa Timur. Orang sering menyatakan bahwa ada monopoli dari 21. Ya, dia mau monopoli bisa, tapi ngomong tidak juga bisa. Karena 21 tidak pernah melarang juga orang-orang lain bikin bioskop. Gunung keturung, gunung singgah PT Kelapa Muda. Biar pulang, mama mau gunung, asal dapat tunangan muda. Masa-masa kejayaan bioskop di Indonesia tercatat antara tahun 1960 hingga 1980-an. Di masa itulah, para pengusaha bioskop merasakan manisnya bisnis gambar hidup. Pelan namun pasti, bioskop mulai ditantang zaman seiring perkembangan teknologi hiburan. Pengusaha bioskop dari Kota Malang ini adalah Ahmad Jayusman. Bioskop Galunggung yang berjaya di tahun 1970 hingga 1988 adalah miliknya. Namun ia harus menyerah dengan zaman dan membiarkan bioskopnya mati. Saya memang pernah mengalami salah satu kejadian, yaitu ya pada waktu itu film India. Memang pada waktu sangat suka sekali dia. Judulnya kalau Pardesi ya. Itu Tarzan India itu mungkin. Memang masuknya itu ada jalan lain, jalan samping, ya, itu ada antara gedung dan tembok gedung dan pagar lewat sebelah. Karena penontonnya sangat padat, desak-desakan, sampai gedung itu, pagar gedung itu roboh. Nah itu sejarahnya film di tempat saya yang paling ramai. Pada tahun 80-an itu sudah mulai goyang dengan munculnya TV-TV swasta pada waktu itu. Kedua, pada waktu itu ada program pemerintah yaitu listrik masuk desa. Nah, kalau sudah listrik masuk desa, otomatis TV masuk desa. Nah, kalau sudah TV masuk desa, penonton itu segan sekali, jarang sekali untuk keluar, lebih baik nonton di rumah. Yang ini adalah Darmono Tanoyo, pemilik bioskop Asia, Jelita, dan Purnama. Di era 70-an sampai 80-an, bioskop miliknya selalu dipenuhi penonton. Namun ia harus menyerah pada kenyataan. Bioskop miliknya dilibas zaman. Perubahannya dikarenakan TV sudah masuk semua, terus film VCD gampang didapat sebelum gedung bioskop memutar filmnya. Lama-kelamaan dari situ merosot penontonnya, tidak ada yang datang. Sehingga kita merugi terus di waktu itu. Terus sampai tahun 90 kita sudah tidak kuat, kita tutup. Bener-bener sudah tidak ada yang nonton. Yang nonton hanya 10 orang, 15 orang. Sehingga tidak menutupi biaya. Jadi kita merugi terus, kita akhirnya memutuskan berhenti. Aryoto, pengurus bioskop utama, juga bernasib sama. Bioskopnya merupakan peninggalan Belanda yang dulu terkenal di kalangan pecinta film India. Tutup akhir-akhir itu karena sudah kurang mampu untuk mungkin ya bagaimana tidak berhasil usahanya. Pada saat itu memang saat-saat monopoli dari 21. Share film saja, sharing aja filmnya. Jadi 21 yang mensuplai filmnya,
kami pengelola itu yang melaksanakan. Pembagian hasil 40% itu untuk 21, untuk Indorika, kemudian yang 60% haknya gedung, begitu. Orang sering menyatakan bahwa ada monopoli dari 21. Ya, dia mau monopoli bisa, tapi ngomong tidak juga bisa. Karena 21 tidak pernah melarang juga orang-orang lain bikin bioskop. Tapi orang lain mau bikin bioskop juga takut akan bersaing dengan yang sudah mapan, kan? Bioskop dan film terguncang dengan meluasnya penggunaan TV, DVD, dan kini internet. Usaha melawan kematian bioskop belum berhasil membangunkan industri ini. Yang bertahan adalah modal besar. Pengalaman menonton bioskop sejatinya tak tergantikan oleh medium apapun. Inilah takdir sejarah bioskop yang masih memberinya harapan. Belum. Tapi kalau pacaran pernah kan? Belum. Ada niat untuk pacaran? Iya sih. Memang